dia nggak suka sama orang yang ngebersihin makanannya dia, Bang. Makanannya dia? Jadi yang disebut makanannya dia itu ya darah-darah itu, Bang. Jadi kalau ada orang lahirin, itu makanannya dia, Bang. Berarti yang pernah ngalamin hal serupa ini juga nggak cuma lu doang. Kenapa, Dek? Abis digangguin setan ya? Abis digangguin hantu ya? Karena yang rumah sakit iki anak sinonggoni. Nah itu artinya karena di rumah sakit ini tuh ada penunggunya. Itu gue pentokin si Brangkar tuh. Nah si sosok itu duduk, Bang, dalam ambulan. Sosok perempuan itu? Halo pasukan Antara Malam, balik lagi bareng gua Adit, dan malam ini absen dulu. Kalian lagi ngapain nih? Komen di kolom komentar, dan sambil kalian komen langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Dua bulan lamanya kerja di salah satu rumah sakit angker yang ada di Pulau Jawa. Narasumber malam ini akan menceritakan nih semua pengalaman mistisnya selama bekerja di rumah sakit tersebut sebagai seorang cleaning service, di mana dia itu bertugas untuk membersihkan semua bagian-bagian yang ada di rumah sakit tersebut, seperti ruang operasi hingga kamar jenazah. Dan narasumbernya udah ada di sebelah gua. Bang Agung, lu waktu itu bekerja di rumah sakit tersebut itu tahun berapa sih? Sekitar tahun 2014-an pas gue baru lulus sekolah. Karena gue lulus sekolah 2013, nganggur setahun. 2014 gue kerja tuh. Kerja di rumah sakit Rumah tersebut. sakit tersebut. Dan gue kan udah sempet denger ceritanya nih sedikit nih, Bang Agung, dan ini serem banget ceritanya nih ya. Lu sempet ada rasa trauma gak sih dengan rumah sakit gitu? Pasti, udah pasti, Bang. Apalagi gue kan pertama kerja tuh. Gue baru lulus sekolah, pengalaman pertama kerja gue gitu. Mungkin sampai sekarang sedikitnya gitu, Bang ya. Kayak trauma aja gitu, kayak agak takut dikit, Bang. Kalau masuk rumah sakit tuh ngebayangin pas pengalaman pertama kerja gue waktu dulu gitu. Apa yang gue alamin dulu tuh. Pasti. Jadi lu ketika masuk rumah sakit sering inget lagi kejadian-kejadian lu yang lu alamin ketika lu kerja di rumah sakit tersebut? Iya, kayak keinget lagi. Apalagi kan dulu yang tempat gua kerja tuh rumah sakitnya rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin. Iya. Nah, ditambah lagi kalau misalkan masuk kayak ngejenguk temen yang lagi sakit di rumah sakit umum gitu, Bang. Rumah sakit bersalin aja sebegitu horornya, apalagi yang umum gitu, Bang ya. Iya. Nah, kadang gua kepikiran aja gitu, Bang, kepikiran aja. Iya. Berarti kisah ini cukup membekas lah sama lu ya? Iya. Dan buat pasukan Antara Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Agung ini, karena gue udah sempet dengerin, kan harus banget simak terus podcastnya sampai habis, karena ini cerita epic banget. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat pasukan Antara Malam yang pengen jadi narasumber seperti Mas Agung yang ada sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan Mas Agung udah siap nih untuk nyeritain pengalaman-pengalaman lu selama bekerja di rumah sakit tersebut. Siap, Bang. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian nonton ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ini kejadiannya sekitar tahun 2014 waktu gua baru lulus sekolah. Jadi lulus sekolah itu 2013, sempat nganggur setahun. 2014 gua ada tawaran kerja dari abang gua yang kebetulan tinggal di Jakarta. Gua ditawarin kerja jadi cleaning service rumah sakit di Jakarta lah. Gua nggak bisa sebutin di mananya, Bang ya. Cuma salah satu rumah sakit di Jakarta, udah gitu aja. Jadi rumah sakitnya itu RSIA, Bang, rumah sakit ibu dan anak yang isinya pasien-pasien yang mau melahirkan, apa sudah melahirkan, atau anak-anak yang lagi sakit gitu, Bang. Iya, singkat cerita, gue udah bawa CV lamaran, gue datang ke rumah sakitnya, diarahin sama kakak gue. Kebetulan waktu itu emang buka lowongan kerjanya butuh karyawan banget gitu, jadi yang ngelamar kerja udah pasti keterima. Nah, kebetulan itu gue ditaruhnya di shift 3, Bang, langsung. Kenapa? Karena
shift 1 sama shift 2-nya ini mengutamakan yang punya pengalaman. Makanya gue ditaruh di shift 3. Karena kalau shift 3 itu training materi dan prakteknya bisa internal sama senior-senior gitu. Jadi shift 1 sama shift 2 kan siang tuh bang. Jadi gue jelasin dulu bang ya shift-nya. Jadi shift 1 itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Shift 2 itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah shift 3 itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi lagi. Jadi muter gitu nyambung bang. Nah gue dapet shift 3 karena shift 1 sama shift 2 ngutamain yang punya pengalaman. Jadi cleaning service di rumah sakit tersebut tuh job desk-nya bersih-bersih aja bang. Kan di rumah sakit biasanya ada OB sama cleaning service. Nah gue ngelamar bagian cleaning service. Jadi kalau OB itu bagiannya kayak ngantar makanan dokter, ganti spray. Nah kalau cleaning service itu pure bersih-bersih aja gitu, nyapu, ngepel, sama ya bersihin kamar perawatan, ruang operasi, lobi, koridor gitu bang. Berarti kalau ada orang lahiran, terus misalnya kayak darahnya bececeran segala macam, itu lu yang ngebersihin? Udah pasti cleaning service bang yang ngebersihin. Oke, jadi rumah sakitnya ini bentuknya letter U gitu bang. Kalau dia di atas letter U, jadi ada 3 bagian gedung nih. Kan letter U 3 bagian 3 sisi gitu ya. Jadi ada gedung A, gedung B, sama gedung C. Gedung A itu 3 lantai, gedung B itu 3 lantai, gedung C itu 2 lantai. Nah, gue kerja di gedung A, gue dapat gedung A nih. Gedung A itu lantai satunya IGD, poli anak, poli kehamilan, poli gigi gitu, poli bang. Nah, lantai 2-nya ini full kamar perawatan sama ruang operasi. Nah, lantai 3-nya itu full kamar perawatan ibu dan anak. Cuman yang kayak kelas-kelas 1 gitu bang, yang satu kamar 2 orang, satu kamar 1 orang gitu bang. Jadi ini kejadiannya waktu gua kena shift 3 di lantai 3 kebetulan waktu itu bang. Nah sekitar jam 12-an lah, karena gua masuk ke shift 3 itu jam 10. Jam 11 itu briefing sebentar, terus cek-cek sampah seluruh ruangan, habis itu baru mulai kerja gitu. Nah sekitar jam 12-an itu gua ngambil, lu tau kan bang, troli janitor, troli pelan buat cleaning service itu? Iya. Alat-alat tuh ya? Alat-alat cleaning service itu ruang janitor itu adanya di sebelah toilet. Nah toiletnya itu ada di ujung lantai 3. Gua ngambil janitor, habis itu gua ganti air nih bang, di toilet nih, karena kan bersebelahan tuh dekat. Ini tiba-tiba mesin pengering tangan, lu tau kan bang, mesin pengering tangan itu nyala sendiri bang. Karena gua baru di situ ya, mungkin gue pikir mungkin konslet apa gimana kali, apa basah kali ya. Ya udah gue diemin aja. Cuman itu posisinya nggak nyala terus, jadi nyala mati kayak ada tangan gitu kan. Kalau mesin pengering tangan otomatis ya, kalau ada tangan nyala, kalau nggak ada mati gitu ya. Itu mati nyala. Gue pikir konslet. Gue ke lobby nih nyari OB, karena kan itu tugasnya OB tuh. Gue nyari OB, gue panggil OB tuh, gue panggil ke toilet. Kata gue, bang, ini mesin pengering tangan konsletnya bagaimana? Nyala mati, dicek deh sama dia. Ternyata pas datang tuh mati posisinya. Mati, dibalik lagi si OB itu. Gua lanjutin ngisi air, itu nyala lagi bang. Dibarengin sama ada kayak bau-bau amis bang. Ya udah gue positif thinking aja. Positif, namanya rumah sakit, apalagi rumah sakit bersalin ya. Bau amis darah gitu, kayak dari ruang operasi apa ruang perawatan gitu. Namanya rumah sakit, udah biasa aja lah. Di situ kan biasanya di toilet tuh ada pengharum ruangan dispenser, pengharum ruangan itu ya. Iya. Itu sengaja gue cabut, gue ambil botolnya, gue sprayin tuh biar wangi. Nah habis itu udah deh tuh, gue ke lobby tengah, ngemup dulu nih bang. Ngemup tuh yang kayak sapu yang lebar itu kan bang. Gue ngemup dulu, bersihin debu-debunya. Habis debu-debu itu baru gue ngepel. Nah gue ngepel dari lobby tengah sampai koridor, sampai ke toilet. Jadi toiletnya di ujung gitu. Jadi gue balik lagi ke ruang janitor gitu untuk naruh si troli itu. Gue ngepel sampai koridor, sampai toilet. Nah pas sampai toilet itu gue nyium lagi bau amis darah. Padahal gue udah semprot-semprotin tuh pengharum ruangan di toilet. Kata gue, masa iya udah gue semprotin pengharum ruangan masih ada aja gitu. Nah gue kan ngepel sampai mentok nih bang. Jadi mentok itu kalau belok kiri tuh tangga untuk naik ke lantai atas. Nah itu kan 3 lantai doang, gue lantai paling atas. Nah itu tangga itu naiknya itu ke kayak apa bang ya, loteng itu ya, kayak engineering gitu ya. Engineering kayak mesin AC gitu, toren air gitu. Gue ngepel sampai situ. Nah singkat cerita, gue lagi ngepel tangganya juga nih. Sebenarnya gue malas ke atas karena di atas gelap banget gitu, lembab ininya, suasananya gitu. Gue ngepel setengah tangga itu makin kecium bang, makin amis itu udara. Kata gue,
perasaan di atas itu logikanya gini bang, di atas itu kan ruangan terbuka ya. Jadi kalau ada hawa apapun ya hilang gitu. Kalau mau yang bau-bauan kayak gitu adanya di dalam rumah sakit, di lantai 2 apa di koridor di mana gitu. Di toilet masuk akal lah ya. Masuk akal ya. Cuman gua makin naik ke atas tangga, jadi posisi tangganya itu yang naiknya 2 kali. Jadi lu naik setengah terus putar balik naik lagi gitu bang. Nah gua udah naik setengah tangga nih ya, gua lagi ngepel bagian yang tengah-tengahnya itu gua ngeliat rambut bang di tangga yang mau ke arah atas. Kaget gua ngeliat rambut. Gue penasaran ya, sebenarnya gue takut, cuma gue rambut apaan ini ya? Gue telusurin rambut ini, jadi rambutnya tuh ke atas, jadi ke atas tangga. Di situ gue ngeliat sosok bang, cewek, rambutnya panjang. Nah yang gue inget sih, ini si cewek ini madepnya ke sono, jadi gue ngeliat bagian belakangnya ya, ke punggungin gue dia. Gue ngeliat rambutnya, itu di bagian punggungnya itu kayak luka-luka busuk-busuk gitu bang. Gini sih kayak darah-darah gitu. Nah di rambutnya ini netes-netes darah itu gue langsung hibrid bang. Gue tinggal langsung pelan, gue banting, gue tinggal ke lobby. Gue nyari siapa kek gitu, suster kek, apa senior gue kek. Gue tinggal tuh bang. Berarti bisa dibilang yang lu lihat itu adalah sosok sundel bolong. Ya mungkin kalau orang-orang nyebutnya begitu kali, sundel bolong ya, kuntilanak, cuma punggungnya berlubang gitu. Ada luka-lukanya gitu. Ada luka-lukanya gitu. Yang gue sih begitu, kayak darah-darah netes-netes itu bang, itu wah parah itu baunya bang. Langsung gue tinggal. Nah pas habis kejadian itu gue besokannya gue sakit, gue meriang bang. Gue meriang, mungkin gue mikirnya wah apa gue abis ngeliat begituan gue kesambet kali ya, apa gimana gitu, apa fisik gue lemah kali ya. Gue libur tuh sehari, padahal gue baru masuk kerja hari pertama gitu, langsung libur aja gitu, izin gue meriang, istirahat seharian di kosan gitu. Besokannya gue masuk lagi. Nah gue masuk lagi, kedapetan shiftnya shift 3 lagi, cuman lantainya lantai 2. Jadi lantainya di rolling nih bang. Kayak abis lantai 3, lantai 2, apa lantai 1, ntar naik lagi ke 3. Itu terserah leader aja naruhnya di mana. Yang penting shiftnya masih sama gitu. Nah lantai 2 itu kan kamar perawatan sama ruang operasi nih bang. Nah gue di lantai 2 ini sebenarnya berdampingan bang sama senior gue. Jadi setiap lantai itu ada anak baru sama anak senior. Di lantai 1 anak baru sama senior berdua, lantai 2 anak baru sama senior berdua gitu. Nah gue berdua nih di lantai 2 sama senior gue. Sebut aja Bang Dika lah ya bang ya. Gue berdua sama Bang Dika nih. Itu kejadiannya sekitar jam 1 malam bang. Jam 1 malam itu gue lagi standby, abis nge-move, abis ngepel, sambil mikirin yang kemarin nih. Kata gue baru masuk kerja aja udah nampakin ya. Kuat nggak gue di sini ya? Namanya rumah sakit, masa gue kalah yang begituan sih ya? Gue mau wajarin aja namanya rumah sakit gitu bang ya, ada yang begitu nih. Udah jam 1 malam itu gue lagi standby. Nah jadi ruang operasinya ini adanya di ujung juga nih bang, antara tangga mau ke lantai 3. Jadi kalau belok dari lobi tengah itu lurus ke depan itu mentok. Nah belok kanan itu ruang operasi sama ruang dokter, belok kiri itu untuk naik ke lantai 3 gitu. Gue lagi nge-move di sekitar koridor situ. Itu si lampu ruang operasi nyala, itu nandain kalau mau ada yang operasi gitu. Nah gue diarahin dah sama si Bang Dika ini. Mungkin si Bang Dika ini udah diarahin sama dokter-dokter gitu untuk nyiapin alat untuk operasi gitu. Gue jadi asisten aja sebenarnya, yang bertugas utama Bang Dika itu. Bang Dika nyiapin alat-alat operasi. Ya singkat cerita ada yang operasi, gue standby lagi di lobi nunggu yang operasi selesai gitu. Sekitar 2 jam sampai 3 jam ya, gue lupa deh bang, kayaknya 3 jam dah tuh operasi selesai nih. Otomatis kan banyak yang apa ya, darah-darah gitu bang, habis lahiran sesar ya kalau nggak salah ya, lahiran sesar tuh. Nah itu tugas cleaning service bang, bersih-bersih. Gue berdua nih bang di ruang operasi sekitar jam 3:30 nih. 3:30 gue bersih-bersih di ruang operasi. Jadi gue bagi tugas sama Bang Dika nih, gue nyuci kayak sepatu boot bekas dokter itu bang. Kan dokter kalau operasi pakai sepatu boot tuh biar nggak kena darah sepatunya. Gue nyuci sepatu boot, alat yang enteng-enteng aja gue mana. Kalau Bang Dika ini nyuci alat-alat kayak gunting, pisau. Nah dia tuh cuma gantian nih bang. Selama gue nyuci sepatu boot nih, dia ngepel dulu, ngepel ruang operasi kan banyak darah-darah tuh. Dia ngepel tuh pakai obat, ada obat khusus biar darahnya hilang gitu ya. Gue masuk nih ke ruang bersih-bersih, ada di situ.
Jadi di sebelah ruang operasi itu ada tempat untuk naruh obat-obatan, naruh peralatan gitu. Nah, di situ tempat untuk bersihnya. Itu bentuknya wastafel, Bang. Wastafel ini bukan wastafel biasa, tapi wastafel, lu tau gak sih, Bang, wastafel stainless yang gede banget tuh. Iya. Wastafel stainless gede tuh. Nah, jadi space ruangan bersih-bersihnya ini, wastafelnya ini sekitar 1,5 meter lah. Jaraknya deket sih, jadi antara wastafel sama tembok belakang tuh deket jaraknya gitu. Jadi gue masuk kamar operasi, abis beres operasi itu kan gue beres-beresin, bersih-bersihin gitu. Nah, sampai kamar operasi ini ada bekas-bekas kayak sepatu boot dokter itu, Bang. Jadi dokter itu kalau operasi pakai sepatu boot biar alas kaki lah, biar sepatunya nggak kena darah gitu. Nah, gue ngambil sepatu boot nih di dalam kamar operasi sendirian nih. Sepatu boot banyak tuh, ada berapa pasang ya? 4 pasang, 5 pasang lah itu. Gue ngambilin nih pakai wadah. Nah, selama gue ngambilin ini gue merinding nih, Bang. Gue merinding. Gue wajarin lah, namanya rumah sakit, malam-malam, tengah malam gitu ya. Itu jadi posisinya gue ngambilin ini agak bungkuk nih. Nah, si pintu kamar operasi ini ada di sebelah kanan gue. Kamar operasi itu pintunya ada kacanya, Bang. Cuman kacanya sebatas leher aja gitu, kecil jadi gue ngambilin sepatu boot nih, tapi mata gue ujungnya kan bisa ngelihat ke sebelah juga gitu ya, walaupun gue ngeliat ke depan, sebelah gue kelihatan gitu. Itu sekilas ada yang lewat tuh, Bang. Cewek rambutnya panjang. Yang gue yakinin dokter-dokter kalau masuk ke ruang operasi itu pasti pada pakai kayak pakaian operasi itu, pakaian hijau itu, pakai tutup kepala. Nah, gue juga masuk ke situ pakai tutup kepala gitu yang buat operasi itu. Maksudnya mah biar steril gitu. Tapi itu ada yang lewat, cewek rambutnya panjang, Bang. Habis itu gue mikir, ini dokter apa bukan ya? Masa ya dokter ngelanggar peraturan gitu ya? Yang seharusnya SOP dokter itu kalau masuk ruang operasi pakai baju-baju steril gitu. Udahlah, nggak gue pikirin. Gue pikir dokter apa siapa kali lah, apa pasien apa siapa kali gitu ya. Nah, gue ke wastafel nih, Bang. Wastafel itu adanya di sebelah kamar operasinya lagi itu. Gue nyuci sepatu-sepatu buat dokter itu. Nah, selama gue nyuci itu kecium amis darah lagi. Nyengat banget itu, Bang. Gue wajarin lagi karena itu ruang operasi banyak darah. Bekas orang operasi. Banyak darah. Oke lah, kata gue, ini bau amis nyengat amat, kata gue ya. Kata gue, abis ruang operasi wajar darah-darah mah ada yang sesar gitu. Selama gue nyuci sepatu boot itu, nah sekilas gue ngeliat jadi wastafel yang gue pakai ini stainless, Bang. Stainless itu kan mantul ya, jadi yang di belakang gue kelihatan nih, Bang. Sekilas gue ngeliat wastafel yang depan gue ini stainless itu gue yang salah fokus apa gimana, gue nggak tahu sistemnya gimana ya. Pokoknya kalau gue nyuci sepatu ini di wastafel yang lagi gue pakai ini, di stainlessnya ini, itu di belakang gue ada orang nih, Bang, kayak cewek rambutnya panjang. Gue ngeliat sekilas, wah, kata gue mikir lagi nih, si anjing digangguin lagi nih gue lagi nyuci sepatu. Ya gue biasa aja karena kemarin gue udah digangguin ya. Gue dalam hati gue ngomong nih, ya Allah nyebut aja gitu, banyak-banyak istighfar gitu. Ya gue nggak ngeganggu lu jangan ngeganggu gue di sini kerja gitu. Tapi itu sosok nggak hilang-hilang, Bang. Gue banyakin istighfar, gue banyakin baca-baca, itu sosok diem aja situ. Gue keringet dingin di situ, Bang. Takut gue. Pokoknya spontan gue teriak, gue manggil senior gue, Bang Dika itu. Nah, jadi dikala gue teriak ini, kepala gue nongol dikit nih, keluar gitu. Maksudnya mah biar kedengeran si Bang Dika itu. Kata gue, Bang Dika. Pas gue balik lagi kepala gue nih, itu sosok udah nggak ada, udah hilang. Setelah gue teriak, si Bang Dika datang nyamperin gue, marah-marahin gue, malam-malam teriak di rumah sakit. Lu kenapa sih teriak-teriak di rumah sakit? Kenapa sih lu? Bang, gue digangguin, Bang, kata gue. Digangguin apaan? Kata dia. Udah pokoknya gue digangguin, Bang. Udah itu mah lu kecapean, shift 3 mengantuk, kecapean, udah terusin kerja, udah kagak usah mikirin begituan. Banyakin istighfar aja, banyakin doa. Senior gue bilangnya gitu ya, mungkin dia karena udah senior, udah biasa di situ ya, jadi nyemangatin gue lah gitu. Udah berlalu lah, gue banyakin istighfar sampai kerjaan gue beres. Gue nyusul Bang Dika, gue nemenin tuh, Bang. Sebenarnya gue disuruh standby ini, Bang, ke lobby, cuman karena gue masih punya perasaan takut, jadi kan abis gue nyuci sepatu buat ini, si Bang Dika nih gantian nyuci alat-alat. Gue ikut lagi nih, Bang, ke wastafel itu. Maksudnya mah gue takut biar ditemenin dia aja gitu, biar ada orang lain sekitar lu gitu, biar ada orang gitu. Udah beres, Bang Dika ngebersihin alat-alat, gunting segala macam, pisau, baru ke lobby lagi, standby lagi.
itu udah berarti sekitar jam habis subuh lah, sekitar jam setengah 5-an. Nah, si Tiga kan pulang kerjanya jam 6 pagi tuh bang. Jam 5 ini job desk-nya itu bersihin sampah-sampah. Jadi kalau bersihin sampah-sampah itu di akhir kerja gitu, menjelang mau pulang. Jam 5 gue bersih sampah-sampah nih, dari mulai lobi, ruang perawatan, terus nurse station itu gue bersihin. Itu aman sih bang, nggak ada apa-apa. Sambil gue mikirin aja gitu, gue udah 2 kali digangguin nih, sambil gue banyakin istighfar aja lah. Astagfirullah udah. Singkat cerita berlalu, udah pagi gue balik pulang lah udah. Berarti selama lo nyuci sepatu bot yang tadi di wastafel itu, stainless, itu cewek kan ada di belakang lo ya? Iya. Mungkin gak sih cewek itu adalah cewek yang sebelumnya lo lihat sempet lewat itu? Nah justru gue mikir itu bang, apa yang gangguin gue kemarin ya, sampai gue sakit gitu, sampai gue meriang. Nah tapi ini kan stainless ya? Itu yang lu lihat di stainless, orangnya madep ke lu atau ngebelakangin lu? Jadi si sosok ini nyampingin gue bang, nyampingin gue. Jadi gue berdiri ngadep sana nih, si sosok ini madep ke sana gitu. Jadi gue ngeliat kayak bahunya gitu bang. Gue ngeliat bahunya gitu bang. Itu bang. Jadi ini lagi gue ditempatin di lantai 2 lagi, shift 3 lagi nih bang. Nah itu lantai 2, shift 3, pada hari itu ada yang operasi lagi nih bang. Karena gue takut digangguin lagi, gue pengennya tuker gitu bang sama CS siapa kayak gitu, jangan gue yang masuk ke ruang operasi gitu, gue standby aja di lobby gitu. Nah ada yang operasi nih, si Bang Dika ini, gue bilangin si Bang Dika ini, gue bilang Bang Dika, kata gue bang, jangan ngajak gue lagi ya, gue takut digangguin, kata gue. Nah terus gimana, masih mau diganti sama siapa kek? Ya udah bentar, gue konfirmasi dulu sama CS3 apa CS1, maksudnya CS lantai 3 atau lantai 1 gitu. Dia ke bawah, nah dia bawa nih CS lantai 1, anak baru juga. Jadi anak baru naik ke atas untuk nemenin dia, jadi gue standby di lobby gitu. Jadi yang masuk ke ruang operasi si Bang Dika sama anak CS lantai 1, gue mesti standby aja gitu di lobby karena gue takut. Nah selama dia beres-beres ruang operasi tuh, membersihin ruang operasi, si CS ini keluar dari ruang operasi. Gue nggak tahu gimana ceritanya, dia keluar ke lobby. Gue tanya, lah lu kok keluar dari lobby? Iya kerjaan gue udah beres katanya. Tuh gue cepet amat, yang bener gue nggak tahu gimana ceritanya, dia keluar deh tuh. Dia keluar, dia menuju ke ruang janitor lantai 2 nih bang. Ruang janitor lantai 2. Ke ruang janitor gue ikutin. Kata gue mau ngapain nih bocah ya? Gue ikutin ke janitor lantai 2 tuh. Dia tiduran bang di lantai 2. Gue tepok, lu malah tidur, gimana ceritanya sih? Ngantuk buat gua, udah izin gua sama senior. Kok lu diizinin? Udah pokoknya mau tidur dah. Bocah emang ngeyel banget gitu ya. Dia tidur tuh di ruang janitor. Ruang janitor kan ada di sebelah toilet juga tuh bang. Jadi setiap lantai sama tuh, di sebelah toilet. Nah selama itu gue pikir ya udah bodo amat lah, urusan dia lah, mau ditegur gimana kayak. Gue ngemup aja gitu, karena gua nggak ada kerjaan lagi, standby itu yang ngemup gitu bang. Gue ngemup bolak-balik. Nah di lantai 2 gue nyium lagi bang, amis darah itu. Amis darah lagi. Kata gue, ini gue digangguin amis darah mulu ya, kata gue. Apa emang rumah sakitnya begini, bawa amis darah mulu gimana ya, kata gue. Nah gue ke toilet nih. Jadi ruang janitor adanya di sebelah toilet. Jadi gue masuk toilet dulu nih, gue nyari pengharum ruangan. Gue ambil pengharum ruangan, dispenser tuh. Gue semprot-semprotin tuh di lobi juga biar wangi gitu. Udah gue semprot, gue mup lagi. Nah selama gue mup masih aja tuh bang amis darah. Kata gue nih amis dari mana, kata gue. Nah gue nggak sengaja ngemup sampai mentok nih, sampai tangga, sampai ruang janitor juga. Itu gue mentokin, ngemup tuh. Niatnya gue pengen ngebangunin teman gue ini. Gue lihat di ruang janitor, itu temen gue lagi dipangku sosok yang kemarin ganggu gue bang tidurannya. Nah si sosoknya ini mangku dia. Jadi dia tiduran kayak di, misal gue sosoknya nih, dia tiduran di sini, jadi palanya di sini. Jadi gue ngeliat badannya dia doang nih. Nah di kepalanya dia itu ketutupan sama sosok tersebut. Yang gue bilang itu punggungnya kayak luka-luka borok-borok gitu bang. Wah parah itu, gue langsung ngibrit bang. Gue cari Bang Dika langsung. Gue masuk ke ruang operasi. Gue bang, lu gimana sih? CS lantai 1 lu bolehin keluar. Lagian kerja kagak butuh
ngeribetin doang katanya. Ternyata dia disuruh keluar tuh kerjanya ngeribetin doang, kagak bisa di ruang operasi. Makanya disuruh keluar sama Bang Dika gitu. Jadi biar ya di ruang operasi Bang Dika aja gitu. Bang, lu mending bangunin dia dah, gue bilang. Dia tidur jangan lah. Kok tidur gimana nya? Lu samperin dia dah, pokoknya samperin dah. Gue berharap si Bang Dika ngelihat sosok tersebut juga gitu. Buru-buru gue samperin ke ruang janitor. Tapi pas gue nyampe sono itu sosok hilang, Bang. Itu sosok hilang. Dibangunin dah tuh anak CS tuh lantai 1. Bangun. Ya udah bangun. Tapi dia bangun kayak orang linglung, Bang. Dia bangun kayak orang linglung. Gimana sih orang linglung? Linglung bengong aja gitu. Tuh gue, lu gimana sih? Tidur apa ngigop gimana sih? Apa belum kumpul nyawanya? Hah? Dia gitu-gitu tuh, Bang. Gue bawa lah ke lobby. Lu turun aja ke lantai 1 lagi, udah beres ini. Dia turun ke lantai 1 tuh. Itu sekitar jam 4 menjelang subuh juga tuh, Bang. Seperti biasa jam 5 itu cek-cek sampah, buang-buang sampah, pulang, udah. Nah besokannya gue dengar kabar CS yang teman gue tuh sakit, Bang. Sakit dia. Jadi kemarin gue yang sakit, sekarang dia yang sakit nih. Udah, wah kata gue simpulin aja ya. Kemarin gue digangguin, gue yang sakit. Sekarang dia yang sakit nih. Gue mikir dalam hati gue ngomong, ini rumah sakit yang tadinya gue kira ini namanya rumah sakit bersalin kan, Bang ya, isinya orang lahiran doang gitu ya, kayak bersih-bersih juga simpel gitu, paling ngepel nyapu gitu doang. Ya ternyata namanya rumah sakit ada juga gangguannya mah, apalagi kalau sampai dia nampakin sosok itu gitu, Bang. Nah ini kan sosok menurut gue cukup serem banget nih, Gong. Iya. Lu sempet nggak sih nyari tahu atau nanya-nanya ke senior lu tentang sosok ini sebenarnya siapa sih atau apa ini yang mengganggu lu selama ini gitu? Iya, gue sempet mikir sih, Bang, ini sosok kenapa ngegangguin gue mulu ya gitu ya. Gue pengen tahu nih sosok siapa sih gitu. Tadinya kenapa sih sampai ngegangguin gue gitu. Ngegangguin temen gue juga. Nah, gue taunya tanpa gue bertanya-tanya. Justru gue ada orang yang bilang ke gue. Itu ceritanya gue lagi shift 3, kebetulan shift 3 nih. Shift 3 lantai 1. Lantai 1 itu kan dari depan itu IGD nih. Nah, kebetulan gue lagi nge-mop IGD nih. Nge-mop IGD. Itu sekitar jam setengah 1-an lah. Setengah 1, setengah 2. Setengah 2 gue nge-mop IGD. Kebetulan ada yang datang ambulan nih. Kayaknya pasien lahiran. Soalnya ambulan lahiran tuh beda. Ambulan gede gitu. Ambulan gede datang. Pasien diturunin pakai berangkar. Nah, karena kebetulan gue lagi nge-mop tuh, gue dimintain tolong nih sama perawat untuk bawa barang-barang pasien kayak tas, selimut, bantal gitu. Gue tinggal dulu pelan gue bawain barang-barang. Nah, pasien masuk, naik ke lantai 2, gue bareng-bareng. Nah, sampai lantai 2, gue disuruh balik lagi sambil bawa berangkar untuk dimasukin ke ambulan lagi. Gue turun ke lantai 1, gue bawa berangkar, gue keluar IGD, itu ambulan pindah ke samping. Karena kalau di depan IGD takutnya menghalangi lalu lalang gitu. Jadi pindah ke samping tuh ambulan. Yang samping itu parkiran mobil gitu. Gua ke samping, gua buka pintu belakang ambulan. Sebenarnya gua nyari supirnya nih, kata gua driver kemana ini, harusnya tugas driver lah ya. Gua pikir mungkin driver lagi ngurus berkas-berkas apa kemana kali, data-data gitu ya ke dalam. Ya udahlah, gua selesaiin tugas gua. Gua buka pintu belakang ambulan tuh. Gua masukin berangkar tuh kan otomatis ya, kalau dimasukin ambulan langsung lipet sendiri gitu. Itu gue masukin berangkar baru setengah, itu kecium amis darah lagi tuh, Bang. Kata gue nih, amis darah kagak hilang-hilang, apa hidung gue apa gimana ya, kata gue. Apa yang rumah sakitnya gitu ya. Itu gue cek-cek gitu di bawah, di mana, apa di aspal, apa di ambulan gitu. Bersih, Bang, ambulan mah, bersih ambulan. Itu gue pentokin si berangkar tuh. Nah, si sosok itu duduk, Bang, dalam ambulan. Sosok perempuan itu? Duduk, Bang, dalam ambulan. Jadi kan dalam ambulan tuh ada kayak kursi untuk yang nungguin pasien gitu ya, yang sebelah kiri tuh. Itu duduk di situ, Bang. Jadi posisinya gue ngelihat pinggirnya gitu. Jadi gue ngelihat dia tuh lagi madep ke samping. Gue ngelihat bahunya gitu. Cuman agak nyerong, dia agak ke depan. Mungkin dia ngeliatin kali ya, ngeliatin bentuknya dia gitu. Itu yang gue bilang punggungnya kayak borok gitu, Bang, darah-darah gitu. Gue ngeliat itu, Bang, langsung gue tinggal, bodo amat, gue tinggal, gue masukin berangkar, gue pentokin,
Gue banting tuh pintu. Gue keluar nih. Gue mikirnya bodoh amat lah, gue tegur gimana kayak gue nyari ketenangan lah gitu. Karena dari kemarin-kemarin gue digangguin mulu bang. Gue keluar rumah sakit, ke warung, nah itu mah pengen ngerokok untuk nenangin lah gitu. Gue nyebrang karena di seberang rumah sakit itu ada warung kayak warung semi permanen gitu kan bang, yang jual rokok kopi gitu. Gue pengen ngerokok tuh, nenangin diri aja gitu. Gue ngerokok sambil gemeter, sambil keringetan gitu gue beli rokok nih. Jadi si penjaga warungnya itu kayak orang tua gitu, laki-laki. Biasa disebutnya Uwa gitu. Jadi si Uwa ini suka pakai peci, pakai sarung gitu, ngerokok pakai pipa gitu ya, namanya Uwa orang tua gitu. Kata gue, Wah beli rokok 2 batang aja, kata gue. Dikasih sama dia tuh, gue ngerokok, gue duduk di samping warungnya. Yang ngerokok juga sambil masih kayak gemeter-gemeter gitu bang, masih hawa takut gitu. Nah si Uwa ini, gue lagi ngerokok, si Uwa ini duduk di samping gue bang. Di samping gue, tiba-tiba dia nyeletuk bang, nanya ke gue. Dia nanya gini, kenapa dek, abis digangguin setan ya? Abis digangguin hantu ya? Dia ngomong sih pakai bahasa Jawa bang, itu tuh gue sedikit yang ngerti ya. Jadi dia nanyanya pakai bahasa Jawa, katanya begini, nang apa nang, entas diwudini memedi ya, entas diwudini setan ya. Nah dia gitu, gue bahasa Jawa Indramayu apa Cirebon itu kali bang ya, gue nggak tahu dah. Tapi sedikitnya gue ngerti gitu. Dan yang begitu, nah itu gue lagi ngerokok, ya rokok tuh mau gue isep bang. Pas dia nanya begitu, gue langsung nengok ke dia nih. Gue nengok ke dia, langsung gue tanya juga. Gue bilang aja, gue, iya, Wah tahu ya, iya Wah, saya dari kemarin digangguin terus, kata saya begitu. Nah si Wah ini ya ngejelasin lah gitu. Ya namanya juga rumah sakit deh, pasti ada aja yang namanya makhluk halus mah. Yang penting mah adanya banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin baca sholawat, banyakin ibadah, sholat gitu. Nah, terus gue di situ sambil kayak merenung aja gitu. Di satu sisi gue lagi ngerasain ketakutan gue gitu. Terus gue merenung juga gitu, apa iya gue yang kurang ibadah gitu ya, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan lah gitu. Di situ gue ya iya aja gitu, mau dikasih nasihat lah sama si Wah itu. Ngobrol tuh bang sebentar, ditanya gue, emang nangis di itu artinya emang nangnya dari mana, adanya dari mana. Gue jelasin, saya dari Tangerang Wak, kesini kerja jadi cleaning service, bebersih di rumah sakit. Ya wis sing akeh istighfar, sing akeh maca selawat ya, karena ing rumah sakit iki anak sing nonggoni. Nah itu artinya karena di rumah sakit ini tuh ada penunggunya. Jadi si Wawa ini tahu bang, tahu latar belakang rumah sakit ini, karena dia ngejelasin sebelum rumah sakit itu dibangun si Wawa tuh udah jualan di situ. Gitu. Dia cerita lah, mungkin dia ngeliat gua kasihan apa gimana gitu ya, tapi dia cerita ke gua juga kepo sih bang. Gua bilang, iya Wak, dari kemarin saya digangguin Wak sama cewek rambutnya panjang tapi punggungnya bolong Wak. Dia istighfar tuh, astagfirullahaladzim gitu. Ya, dia kan tahu nih, dulu pas baru-baru bikin rumah sakit ini ada ibu-ibu hamil masuk rumah sakit ini mau melahirkan. Itu singkat cerita, si ibu-ibunya meninggal, mau melahirkan anak pertama, anaknya itu selamat, kata Wah tuh. Jadi mungkin si ibunya belum ikhlas tuh. Makanya dia nggak tenang, jadilah di situ nungguin rumah sakit itu. Karena udah lama, jadi dianya udah kuat gitu bang. Nah dia di situ apa ya, bisa dibilang ngegangguin kita orang yang apa ya, satu sisi kita orang yang kurang apa ya, kurang berdoa, kurang beribadah gitu. Nah satu sisi dia nggak suka sama orang yang ngebersihin makanannya dia bang. Makanannya dia? Jadi yang disebut makanannya dia itu ya darah itu bang. Jadi kalau ada orang lahirin, itu makanannya dia bang. Gue kan cleaning service nih bang. Iya. Bersih gue dong. Iya. Darah gue bersihin. Nah dia tuh nggak suka sama kita orang bang. Oke. Berarti yang pernah ngalamin hal serupa ini juga nggak cuma lu doang? Nggak cuma gue doang bang. Rata-rata semua cleaning service di situ ngalamin juga pasti. Karena dia nggak suka makanannya dia dihilangin lah gitu. Oke.
Dia paling senang tuh kalau ada yang operasi, apalagi sesar, apa normal gitu, darah kan berceceran, dia paling seneng tuh. Kalau dibersihin sama kita, dianya nggak seneng gitu bang, makanya dia ngegangguin kita. Iya, iya. Terus si Wah itu ngomong apa lagi? Iya di Wah itu sih cuma ngingetin aja gitu, kayak suruh iya banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin doa, banyakin istighfar gitu. Jangan sampai kalah sama yang itu gitu. Karena kita manusia derajatnya lebih tinggi daripada makhluk itu gitu bang. Masa kalah sama yang kayak gituan. Gue mikir gitu nih bang. Kata gue iya juga nih, gue kan manusia nih bang ya. Masa gue kalah main begituan ya? Gue coba dah, gue kuat-kuatin mental gue kerja lagi di situ. Coba gue coba. Ya kalau shift 3 tetap aja bang, gue digangguin. Gue nih dinampakin terus nih bang. Di lantai 3. Tepatnya di tangga mengarah ke loteng gitu ya. Di situ. Ya mungkin guanya yang apa ya, guanya yang kurang ibadah, kurang doa kali ya. Ya gue resign lah bang, gue yang nggak kuat. Wah, akhirnya lu resign. Dan kira-kira lu kurang lebih kerja di rumah sakit itu berapa lama sih? Berarti gue kerja di rumah sakit itu sekitar 2 bulan kurang. Soalnya kalau dihitung-hitung ketemu 3 kali shift 3 gitu. Oke. Berarti gue anggap sosok itu adalah salah satu sosok yang cukup lama ya di rumah sakit tersebut. Iya. Dan nggak cuma lu doang yang ngalamin gitu. Iya. Ada nggak sih, Gung, sosok lain yang cukup serem yang lu temuin atau mungkin temen lu temuin selain si sosok perempuan itu? Ada sih bang. Cuma kalau dibilang serem, ya nggak serem karena dia nampakinnya dengan bentuk yang sempurna gitu. Oke. Nggak nakutin gitu. Cuman tetap aja namanya makhluk halus gitu bang ya. Gue juga takut gitu. Boleh diceritain tuh, Gung, gimana kejadian waktu itu? Oke, jadi waktu itu gue lagi shift 2 nih bang. Di lantai 2. Jadi shift 2 itu kan masuknya siang nih bang. Jam 2 siang sampai jam 10 malam. Singkat cerita, itu jam 2 siang gue masuk. Gue cek-cek sampah, gue ngambil janitor, ngambil pelan, ngepel. Nah gue mop. Itu sekitar jam 5 sore menjelang maghrib. Jam 5 sore menjelang maghrib ini gue mop koridor lantai 2. Gue nge-move sampai mentok. Nah pas gue move sampai ujung koridor itu, tengah-tengahan koridor itu ada bola karet bang, mantul-mantul nih bang. Bola karet mantul-mantul, tak. Gue kira punya pasien di situ gitu ya, atau anak pasien atau siapalah gitu. Ada bola mantul-mantul, gue cari, ada bocah nih bang di ujung koridor yang belok ke kanan gitu, yang mengarah ke toilet gitu. Ada bocah, gue ngelihatnya perempuan sekitar umur 6 tahun atau 5 tahun lah. Tuh gue ngeliat ya kayak bocah biasa gitu. Gue ambil bolanya, gue pegang nih bang bolanya. Kata gue deh ini bolanya. Dia malah masuk nih bang ke tangga masuknya. Naik ke lantai 3. Karena gue di lantai 2 kan. Kata gue mungkin yang di lantai 3, karena di lantai 3 kan kamar perawatan anak ya gitu ya. Atau yang di lantai 2 itu anak pasien atau siapa gitulah. Nah abis itu gue seperti biasa kerja, ngemuk lagi. Besokannya gue dapet di lantai 3 gitu ya. Jadi di lantai 3 ini seperti biasa aja, gue ngemuk, ngepel. Nah di kala maghrib itu gue pokoknya jam 5 sore menjelang maghrib itu gue lagi ngemuk nih bang, karena ngepel udah beres, sampah belum ada gitu. Gue ngemuk. Itu di lantai 3 tuh posisinya sama gitu. Jadi masuk koridor, mentok belok kanan di ujung ya toilet gitu. Jadi pas pertengahan itu mentok belok kanan gitu. Siku-siku gitu bang. Nah pas siku-siku itu gue lagi ngemuk nih. Gue ngemuk sampai mentok, itu ada bola yang kemarin gue temuin lagi tuh bang. Lah kata gue, bola bocah yang kemarin ini kata gue. Gue liat nih. Nah dia tuh adanya di ujung lagi tuh bang. Cuma kan kemarin di lantai 2. Nah sekarang di lantai 3 gitu. Lantai 3, maghrib. Kata gue, ini bocah siapa maghrib keluyuran ya? Kata gue, udahlah. Dia masuk tuh bang, ke ruang perawatan anak. Masuk, kata gue pikir, udahlah mungkin pasien. Tapi kalau bilang pasien kagak mungkin, karena sehat banget itu bocahnya. Mungkin keluarga pasien, apa anak pasien gitu. Itu gue ngemuk sampai mentok gitu ya. Ngemuk sampai mentok. Ya sampai ujung sih gue nggak ngeliat bocahnya, karena gue pikir udah masuk ke ruangan gitu ya. Nah selama gue di lantai 3 sih itu ya gue ngeliatnya sosok
cewek yang rambut panjang tadi sama bocah itu. Ternyata si bocah itu bukan orang, Bang. Lu tau dari mana? Gue taunya dari OB. Gimana tuh kata si OB? Jadi kan gue setiap maghrib nemuin bocah kecil nih, Bang. Ya. Cewek. Kata gue, iya, singkat cerita gue nyeletuk aja sama OB gitu lagi lewat. Lu kalau maghrib ngeliat bocah nggak sih di sini? Bocah kata dia. Ya orang sakit kali. Kagak, bocahnya cewek suka bawa bola karet. Main bola-bola karet gitu. Anak cewek sekitar umuran 5 tahun lah kata gue. Ah kagak sih. Gue berapa kali maghrib gue nemuin mulu loh kata gue. Gue lagi ngemup ada tuh bocah. Gue lagi ngemup ada tuh bocah. Apa yang sakit apa gimana sih? Terus si Obi tuh ngejelasin kayak ntar dah. Cewek. Bocahnya begini bukan? Dijelasin tuh ciri-cirinya kayak fisiknya, perawakannya gitu. Nah yang dijelasin sama dia persis yang gue temuin gitu. Nah, lah itu lu tahu siapa ya? Itu bukan orang coy. Gue kaget bang, kata gue bukan orang bocah kecil, kata gue cewek. Gimana ceritanya bukan orang? Jelasin itu sama OB. Jadi dulu nih sebelum gue masuk kerja situ, itu di lantai 3 tuh kan kamar perawatan anak. Ada salah satu pasien anak-anak cewek. Itu dia sakit kayak paru-paru gitu deh bang, pernapasan lah, sakit paru-paru gitu. Dia dirawat sama kan perawat tuh kan banyak sih tuh, cuman ada salah satu perawat yang kebetulan temennya OB itu, dia tuh ngerawat si anak itu sampai tali silaturahminya deket banget gitu. Jadi si perawat ini nganggep si ade ini tuh kayak adenya gitu bang. Si anak bocah itu. Pasien itu tuh. Karena yang nungguin si ade itu bukan orang tuanya dua-duanya kerja. Selama dia sakit masuk rumah sakit, orang tuanya fokus kerja untuk nyari biaya pengobatan gitu. Jadi ditungguin sama tantenya gitu. Tantenya tuh kayak apa ya, nggak gubris gitu bang, namanya apa ya, kayak anak muda gitu, kayak main HP terus. Gue tuh cuek ya. Jadi dirawatnya sama si kakak perawat ini, temennya OB ini gitu ya. Gue taunya dari OB tuh bang. Jadi si kakak perawatnya ini nganggep si ade itu kayak udah adenya gitu. Kakak perawatnya cewek. Gue ceritain dari OB itu. Nah si OB itu diceritain dari temennya yang perawat gitu. Jadi si ade ini masuk rumah sakit gara-gara sakit paru-paru. Itu tadinya ketahuannya gara-gara ayahnya kalau ngerokok tuh, kalau habis ngerokok nih ya, dulu pas balitanya gitu ya, kalau habis ngerokok tuh apa ya, mau gendong si adenya ini langsung gendong gitu ya, ngerokok dalam rumah gitu. Jadi mungkin si adenya fisiknya lemah kali, imunnya kurang gitu ya, jadi ya kena penyakit paru-paru yang disebabkan oleh asap rokok itu salah satunya gitu bang ya. Ditambah itu si perawatnya tahu dari keluarganya juga, ditambah itu kalau malam kalau tidur tuh kipasan terus tuh si adenya, dikipasin terus gitu, kipas angin gitu. Karena ada tuh sakit paru-paru si adenya. Ya, paru-paru basah gitu juga ya. Mungkin bisa dibilang gitu bang. Sampai akhirnya ya mungkin Tuhan berkehendak lain gitu bang, meninggal adenya tuh bang, sakit paru-paru gitu bang. Dan lu sempat ketemu nggak sama si perawat yang temennya OB itu? Enggak bang, karena dia udah lama kayak pindah tugas gitu bang. Cuman ya kalau OB-nya masih tetap di situ. Karena. Dan ada alasan nggak sih kenapa si anak kecil perempuan itu sering menampakkan diri di rumah sakit gitu? Kenapa gitu? Kalau meninggal kan menurut gua kayak sakit aja gitu kan, wajar lah ya. Kalau ada penyebab lain nggak sih kenapa bisa sampai memunculkan diri gitu? Sebenarnya mah almarhumah ade ini nampakin diri tuh kayak dia tuh ya belum ikhlas, karena dia kan masih kecil gitu bang ya, masih pengen di dunia, masih pengen bermain gitu bang, menikmati masa kecilnya gitu. Mungkin gitu dia belum ikhlas meninggal, jadi dia sedikitnya nggak tenang kali bang. Jadi dia cuma kayak ngasih kode aja sama kita yang ngelihat gitu, untuk mendoakan almarhumah ade tersebut gitu, siapapun lah gitu. Mau sosok yang perempuan yang tadi yang di lantai 3 ataupun ade itu, ya dia ngingetin kita aja gitu, kitanya harus ngapain gitu bang. Dan itu adalah pendapat pribadi lu ya. Dan ya bisa salah bisa benar gitu ya. Kita kembalikan lagi, yang tahu cuma Allah aja. Wah, ini
cerita rumah sakit yang cukup epic nih. Gung, thank you banget lu udah cerita di Lentera Malam, dan mohon maaf banget buat pasukan Lentera Malam, kita sama sekali nggak bisa spill nama rumah sakitnya apa. Ya, tinggal kalian googling sendiri aja lah dan tebak-tebak sendiri di kolom komentar lah ya. Iya. Dan mungkin buat pasukan Lentera Malam yang punya pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempet gue tanya sama Agung dan mungkin tadi ke-skip, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Nanti mungkin Agung kalau mampir ke video bisa balas-balesin ya. Iya. Tapi kalau nggak dibahas-bahasin juga nggak apa-apa gitu, biarkan mereka sendiri. Apalagi kalau misalnya ada yang komen tentang lokasinya, mendingan nggak usah dibalas Agung ya. Iya. Karena ini menyangkut privasi dari rumah sakit tersebut. Dan gue jelasin lagi kenapa Lentera Malam sering menyamarkan nama orang dan juga nama rumah sakit atau nama lokasi itu demi kepentingan, bukan kepentingan ya, demi menyelamatkan Lentera Malam sendiri dan juga narasumber dari proses-proses hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi harus kalian itu memaklumi kita kenapa kita nggak bisa spill terang-terangan gitu. Dan mungkin untuk penutup malam ini sebelum kita pamit berdua, Gung, lu ada yang mau disampaikan ke pasukan Lentera Malam nggak nih Gung, malam ini? Iya, buat teman-teman di rumah gitu ya, mungkin abang-abang, om-om atau bapak-bapak yang punya anak masih kecil gitu, balita atau 5 tahun gitulah, yang ayahnya masih ngerokok gitu ya. Kalau bisa tuh kalau habis ngerokok gitu jangan langsung gendong gitu, cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu gitu, biar adeknya nggak kena apa ya, kayak zat-zat kimia dari rokok itu. Betul, Terus betul. kalau malam tuh tidur jangan terlalu dikipasin seadanya, karena namanya anak kecil bang ya, tubuhnya tuh masih rentan gitu bang. Yeah. Cuman itu aja sih, gua mikirnya lebih baik mencegah daripada mengobati sih bang. Betul banget. Dan gue mungkin nambahin ya, buat yang para perokok, gue memaklumi banget buat kalian yang memang susah berhenti ngerokok. Minimal kalian kalau mau ngerokok di luar rumah lah. Ya bang. Jangan di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Iya, Itu zat-zatnya itu nempel di tembok semua. Jadi kalau mau ngerokok, ada anak bayi, lebih baik di luar rumah. Atau ya agak jauh lah dari rumah lah ya. Iya. Dan masuk rumah bersih-bersih dulu. Seperti kata lu tadi Gung ya. Sebelum nyentuh anak, bersih-bersih dulu. Iya. Tuh. Jadi mencegah supaya anak kita yang masih imunnya masih lemah ya, masih kecil-kecil gitu, Iya. tercegah dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh lah, yang berkaitan dengan zat-zat yang ada di rokok. Dan thank you banget, Gung, pesan-pesan terakhir tadi buat ngingetin para orang tua di sana. Iya. Thank you banget ya. Dan thank you banget juga udah nyempetin waktu lu mampir ke Lentera Malam jauh-jauh dari Balaraja. Balaraja ya. Lu tadi berangkat dari jam 5:30 pagi gue. 5:30 pagi. Nyampe sini tadi jam 11:30 ya. 12 siang. Apa sih yang ngebuat lu pengen banget untuk cerita di Lentera Malam ini? Lu kenapa sesemangat itu gitu, Gong? Semangatnya mah karena apa ya? Gue pikir di Lentera Malam orang-orangnya enak-enak gitu bang. Yeah. Apa langsung akrabin gitu ya? Apa friendly gitulah kalau kata anak Jakselnya mah. Ya gitu bang. Kayak enak aja di sini, kayak mau cerita tuh nyaman aja gitu sama Bang Adit, Bang Jamal, sama Kak Dewi gitu, sama temen-temen krunya lah gitu. Nah sebenarnya cerita gue yang udah lama banget pengen gue ceritain di Lentera Malam, cuma gue baru ada kesempatan aja kali bang ya mampir ke sini lagi gitu untuk sharing, berbagi pengalaman horor gue buat pasukan Lentera Malam. Ya, thank you banget Igong, lu udah mau lah ibaratnya bercerita lagi di Lentera Malam ya, karena sebelumnya lu udah sempat cerita juga tentang pengalaman lu waktu sebagai OB, sebagai OB bener ya? Iya ya. Di salah satu kantor ya? Salah satu kantor di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Nanti thumbnailnya gue tampilin di sini. Waktu itu Bang Agung cerita bareng Jamal. Jadi kalau kalian tadi menikmati banget ceritanya Bang Agung, bisa lanjut ke cerita yang satu lagi karena ini ceritanya epic juga dan udah mungkin setahun lalu nggak sih ceritanya? Iya 2023 Setahun lalu ya Iya. ceritanya, dan udah cukup jauh. Jadi mungkin subscriber baru ngeliat, bisa cek video yang lamanya. Karena gue juga menikmati ketika Bang Agung ini bercerita. Yaudah, paling sampai sini aja kali ya malam ini ya, Bang Agung. Thank you banget sekali lagi ya. Siap, ya makasih. Oke, jadi gue rasa podcast malam ini sampai sini aja. Gue Adit dari Lentera Malam izin pamit, dan Mas Agung izin pamit. Bye.